Saya record juga. Baik, Tuan dan Puan sekalian, Ustaz dan Ustaz sekalian, jadi subjek kita adalah statistik. Statistik ini adalah tool, alat ya, tools untuk kita boleh memahami dari sebuah reality, baik itu realitinya yang simple, yang satu, ataupun realitinya itu adalah dua. Macam kemarin, pengaruh daripada misal apa ya, misal tadi pendidikan keluarga, pemahaman keagamaan, praktik agama, ya zakat, kemudian juga mungkin kalau di sini macam riba misalnya, ya. Nah, kemudian untuk menggunakan statistik, ya untuk menggunakan statistik dalam penelitian ataupun dalam penyelidikan, kita mesti paham pertama sekali tajuk apa yang nak kita guna, ya maksudnya tajuk apa yang kita pilih, ya. Selepas tajuk itu kita tentukan baru kita paham variabelnya apa. Nah, variabel ini nanti kita akan breakdown dalam sebuah indikator. Indikator ini kita akan breakdown lagi, kita akan turunkan menjadi instrumen. Misal, kalau saya nak tahu pasal kesolehan seseorang, apa ya indikator daripada kesolehan seseorang? Oh, mungkin dia kalau perempuan pastilah pakai hijab, ya. Kalau lelaki ini mungkin dia pakai peci, ya, pakai songkok. Gitu ya. Atau mungkin yang nampak nih, oh dia selalu sholat berjamaah misalnya. Oh dia selalu datang ke pengajian, ke masjid, ke Islamic Center. Itu dia tanya. Lepas itu baru kita tanya satu-satu, ya. Betul tak? Misalnya pernyataan ini, saya selalu sholat subuh di masjid, ya, atau saya selalu hadir di pengajian. Itu nanti pernyataan, ya. Isi ataupun konten daripada kuesioner, ya. Jadi macam nih, kalau saya nak tahu pasal kesolehan seseorang, ya, itu kan kita boleh nampak daripada hari-hari dia. Tapi mesti kita betul-betul tahu tiap hari dia macam mana, gitu ya. Nah, kalau satu orang mungkin boleh, tapi kalau banyak orang, kita guna kuesioner. Kita tanya mulai dari apakah dia melaksanakan sholat, ya, puasa, ya, mungkin menunaikan zakat. Itu tanda, ya, itu indikator daripada kesolehan. Indikator daripada akhlak misalnya, oh dia akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada guru, ya, kepada ustadz, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada lingkungan, ya. Misal saya nak tahu pasal kenapa ya kalau di Indonesia ini kadang suka ada banyak orang yang suka membuang apa apa ya itu bungkus gula-gula, ya, permen tuh, ya, atau membuang sampah lah, mungkin bekas minum dia macam air minum mineral tuh dia kadang suka buang sembarang. Nah, ada tak hubungannya dengan dengan keagamaan dia tuh, dengan paham keagamaan, ya. Nah, itu, ya, itu juga perlu dipahamkan, itu perlu diketahui melalui statistik. Belum lagi nanti banyak sekali yang ingin kita ketahui itu di variabel Y. Variabel Y itu yang menjadi eh, pembahasan atau menjadi fokus daripada tajuk kita ini. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Sekarang kita nak dengar satu-satu terkait dengan, saya mohon izin dalam mungkin 10 menit, ya. Saya nak gunakan juga notebook, handphone saya. Ada saya perlukan sekejap, ya. Silahkan nanti mulai dari Ustaz Muhammad Nur Syafi'i, kemudian Ustazah Tuti Rahayu, kemudian juga Ustazah Nur Qurratu Ain, kemudian Ustazah Hanisa Muhammad Syah, dan juga Ustazah Nur Fatihah. Nanti yang lain juga semua, ya, tapi yang presentation tentu saja nanti kita akan bagikan, kita akan apa? Kita akan uh, bagi nota lah, kita catat lagi. Ini pun saya record juga. Recordnya ini biasa kalau personal ini saya simpan untuk sendiri saja. Oke, masih ingat ya, ini challenge kemarin itu tentang tajuknya. Jadi, oke, saya nak meneliti pasal pengaruh X terhadap Y. Kemudian, macam mana mungkin step
langkah-langkahnya untuk memulainya. Explain-nya nih hanya dalam 3 atau paling lama 5 menit saja. Siapa yang nak mulai nih? Kita bagi masa nih. Siapa dulu nih? Nanti kalau saya tunjuk boleh juga, tapi saya rasa langsung. eh, Oke, ini ada Ustazah Rasida, boleh. Jadi dari sekarang saja pilih tajuk tentang penelitian. Lepas itu ya boleh. Saya rasa ini pun tak sampai. Saya rasa ini mungkin masa pun terhad. Saya tak semuanya ya. Tapi kalau memang siap ya ya semuanya tak. Kita mungkin try dulu siapa nih yang nampak di sini. Siapa yang dah ready, dah siap? Siapa? Sila. Ah, ah. Untuk presentation yang kemarin masih ingat Ustaz, nggak? yang kita Oke. hantar email Oke, silakan Ustazah Tuti Tak, Rahayu. ini yang presentation kita hantar email Iya, betul, betul. Boleh apa share screen boleh juga supaya nanti boleh ini. Yang lain boleh nampak. Okey. Oke, silakan, silakan. Ok, sebentar saya buka dia punya tu. Iya, boleh, boleh sambil. Tak apa kita tak buru-buru, ya. Cabut. Oke, silakan. Dia belum buka lagi. Udah boleh nampak. Belum buka. Atau lain nak mula dulu. Hmm. Tak apa. Ini bagian dari belajar. Kayaknya paling semangat ini Ibu Tuti Rahayu nih ya. Ustazah Tuti. Ya, saya punya kelas-kelas yang lama-lama tuh rajin-rajin, Masya Allah ya. Mm-mm. Oke, silakan. Tak, saya punya slides tak boleh buka. Boleh tak? Kalau tak, explain saja tak apa. Ya, untuk Nur Aisyah, sekejap nanti kita akan bagi ya. Oke, kalau tak, boleh siapkan dulu. Nanti Ustaz Muhammad Nur, Ustazah Nur Qurratu Ain, Ustazah Nur Hanisa, nanti boleh lanjut sambil siapkan yang dah siap. Saya izin sekejap sambil nanti siapkan semuanya dalam 3 sampai 5 menit ke hadapan ya. Afwan Kalau kita Ustaz, maafkan kalau saya silap ya. Tapi ini presentasi berkait dengan kemarin yang ada pilih dua daripada tiga soalan. Yang itu ke? ya betul. Okey. Alhamdulillah. Betul betul Ustazah Rasida. Yang dah hantar alhamdulillah cukup banyak. Jadi kita jadi macam nih kita ini sedang belajar. Jadi bukan untuk diuji ya. Jadi kita belajar. So karena kita belajar nih, jadi ya belajar nih ada dua. Pertama belajar how to write, macam mana kita menulis. Yang kedua adalah how to speak ya, bagaimana berbicara, mengungkapkan ya presentation lah. Jadi kita tengok daripada speakernya nih macam mana untuk explain. Jadi bukan hanya tulis saja karena tulis itu mungkin ya kita boleh buat ya, tapi kalau bicara langsung kan dia direct. Oke, silakan Ustazah Tuti. Saya belum tak boleh buka. Saya tak tahu kenapa. Kalau tak boleh, tak perlu tengok, tak boleh langsung explain je. Sila. Saya perlu tengok. Saya Tengoknya ini di perlu ini aja di komputer biasa aja langsung. ya sebab ni sekarang tak tak boleh Oke, yang problem sedikit ya. ya mungkin yang lain boleh mula dulu. Oke, Ustazah Muhammad Nur macam mana? Ustazah Afwan. Ustaz Muhammad Nur macam mana? Boleh? Assalamualaikum Ustaz. Ya. Boleh dengar suara saya? Oke, sila. Cuma saya masih bingung. Jadi presentasi ini
berkenaan dengan soalan yang Ustaz minta kami uh, buatkan apa ini research ataupun berkenaan dengan topik yang yang kemarin. Oke, jadi tak apa. Ya, saya pun mohon maaf juga mungkin kurang clear ya. Jadi presentation ini yaitu terkait dengan kemarin tuh dah ada kita pilihkan tajuk ya, tajuk yang satu. Lepas itu hanya explain saja masa bila atau bila kita nak buat penyelidikan dengan tajuk ini, ya, macam mana saya nak buat penyelidikannya. Itu saja. Jadi tak ada kena mengena dengan yang dua soalan yang perlu kita pilih daripada yang tiga soalan yang Ustaz berikan, kami pilih dua. Tak ada kena mengena Ya, dengan itu. ya betul betul. Masih ingat tak? Tak, sebab Tapi saya, yang ya, kami buat presentation tu ya, adalah ya, untuk yang betul. dua soalan yang Ustaz suruh minta kami pilih, bukan untuk tajuk yang diberikan. Ya, oke 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 betul betul betul. Iya betul betul. Tak apa itu mungkin hal lain ya. Bukan. Coba kemarin Bukan. tentang apa, Ustaz Muhammad Nur? Yang dua tuh Yang ambil yang mana? Satu dengan so tiga, yang satu dengan kemarin dua. itu Ustaz berikan kami tiga soalan. Soalan pertama, jelaskan statistik dalam Al-Quran. Kedua, jelaskan teknik sampling dalam penelitian kuantitatif. Dan yang ketiga, bagaimana cara membuat pernyataan dalam kuesioner pada penelitian kuantitatif. Ustaz minta kami pilih dua dan mungkin gunakan ChatGPT atau apa untuk kumpulkan jawapan-jawapannya dalam presentation. Oke 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 oke. Baik, ya betul. Tapi saya rasa boleh saya kurangkan juga. Saya rasa kalau yang nomor tiga ini agak susah sedikit, lama lah ya, nomor tiga tuh. Tapi karena nak bila nak try satu dengan tiga pun boleh, tapi satu dengan dua saja pun tak apa. Kalau Ustaz Muhammad udah dapat untuk ininya, Ada. udah ya. Okey, ada. Oke, boleh explain dalam 2 sampai 3 menit saja ya. Kalau lebih sedikit boleh. Silakan, Ustaz. Jadi yang soalan pertama, jelaskan statistik dalam Al-Quran. Apa yang dapat saya cari melalui ChatGPT adalah Al-Quran telah pun memuatkan beberapa konsep statistik dasar seperti rata ataupun mean. Yang ini terdapat pada surah Al-Hujurat. Juga median ataupun nilai tengah, yang ini ditemukan pada surah Al-Ma'idah, surah Hud dan juga surah Asy-Syu'ara. Kemudiannya modus ataupun nilai yang sering muncul terdapat pada surah Al-Kahfi dan juga surah Al-Hujurat. Sebagai yang apa yang saya ingat lagi lah, kalau yang tentang modus ni, nilai yang sering muncul adalah kadang-kadang di dalam Quran Ustaz lah, Allah Subhanahu Wa Taala hanya sebutkan tentang seperti kumpulan orang yang beriman dan juga kumpulan orang yang kafir, dan apakah balasan yang Allah SWT berikan terhadap mereka lah. So itu adalah dari sudut modus lah, nilai yang sering muncul. Ustaz, Allah tak spesifikkan apakah amalan mereka, tapi Allah kumpulkan sebagai inilah, ataupun kita nampak banyak Allah sebutkan tentang orang beriman dan juga orang yang kafir lah dalam Quran. Sebenarnya Al-Quran juga menyinggung tentang proses pengumpulan dan penyajian data. Kalau pengumpulan data adalah dalam Quran, kita nampak Allah SWT banyak menyebutkan tentang catatan amal seperti yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi, surah Zukhruf, surah Jasiyah, Qaf, Al-Qamar dan Mujadalah. Juga ada penyajian data dan digambarkan sebagai buku amal, sebagaimana dalam surah Al-Mutaffifin, di mana nanti akan kita ditunjukkan buku amalan kita. Jadi, dan juga Al-Quran menunjukkan keseimbangan statistik yang menakjubkan, dan penggunaan kata-kata seperti kata dunia dan akhirat muncul dengan jumlah yang sama, iaitu 115 kali. Dan juga huruf-huruf awal surah seperti Qaf, di surah Qaf memiliki pola matematis tertentu. Misalnya huruf Qaf muncul 57 kali dalam surah Qaf, yang merupakan kelipatan.
Ini adalah pendapatan saya bagi soalan yang pertama. Boleh Ustaz? Yes. Oke, lanjut. Ada lagi? Um, Soalan yang selanjutnya saya buat soalan yang ketiga. Oke, silakan. Okey, soalan yang ketiga, bagaimana cara membuat pernyataan dalam kuesioner pada penilaian kuantitatif. So yang pertama adalah kita nak kena fahamilah apakah variabel penilaian kita, apa X-nya dan apa juga Y-nya, variabel independen, juga variabel dependennya, dan juga apakah indikator bagi setiap variabel yang kita pilih. Yang kedua, selepas tu adalah kita tentukan apakah jenis pernyataannya. Sama ada kita nak gunakan Likert ataupun MCQ ataupun open-ended lah. Ini adalah soalan-soalan yang macam mana yang kita nak sediakan. Kemudiannya yang ketiga adalah gunakan bahasa yang jelas dan juga natural. Gunakan kata-kata yang spesifik dan juga kata-kata yang tak akan mempengaruhi jawapan orang yang ditanya lah. Jadi kemudian yang keempat adalah buat pernyataan berdasarkan indikator. So contoh kalau kita nak tanya tentang keberagamaan, maka indikatornya adalah keyakinan ataupun ibadah lah. Okay. Kemudiannya kalau contoh pemahaman tafsir, bagaimana mungkin indikatornya boleh kita berikan, saya dapat menjelaskan makna ayat-ayat tentang akhlak yang diajarkan di madrasah. Jadi kemudiannya kita berikanlah sama ada on the scale lah 1 hingga 5, apakah dia punya tahap pemahaman dia. Kemudiannya susun dengan struktur logis, iaitu bahagian pendahuluannya, penjelasan singkat tentang tujuan penelitian dan instruksi pengisian. So ini adalah introduction lah untuk kuesionernya. Apakah backgroundnya, objektifnya dan juga instructions lah untuk membuat kuesioner tersebut. Bahagian demografi, data respondennya, uh, apakah usia, sama ada male ataupun female, tingkatan pendidikannya dan juga lain-lain. Kemudian bahagian variabel utama, penyataan untuk mengukur keberagamaan ataupun pemahaman tafsir dan sebagainya. Dan akhir sekali kita inilah buat pilot study guna uji coba kuesioner tu dahulu sebelum uh, uh, kita launchkan kuesioner tu lah. Itu saja Ustaz. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz Muhammad Nur Syafi. Maaf, agak sekitar hat nih ya. Baik, kita lanjut. Yang berikutnya siapa nih yang nak buat ininya? Ustazah Saya. Tuti dah ready? Sila. Tak boleh nampakkan yang ini. Belum lagi, jawab sabar. Oke, dah nampak. Hmm? Dah nampak? Saya yang tak Ya, nampak. tak, dia masih black. Nah, Okey, okey, okey. dah nampak sekarang. Okey. Yang saya pilih soalan yang pertama, jelaskan statistik dalam Al-Quran. Ah, Uh, okey. Uh, Kisah dalam Al-Quran mengacu pada penggunaan data, angka perhitungan dan pengulangan tertentu yang menunjukkan pola yang signifikan. Meskipun istilah statistik tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran, konsep statistik dapat ditemukan dalam beberapa bentuk baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung pemahaman manusia terhadap ayat-ayat Al-Quran dan tanda-tanda kebesaran Allah. Berikut adalah beberapa aspek statistik di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah keseimbangan kata dalam Al-Quran. Sebab ada beberapa kata dalam Al-Quran yang muncul dalam jumlah yang seimbang dan ikut proportion dia. Contoh dunia akhirat disebutkan 115 kali.
malaikat dengan syaitan disebut 88 kali, hidup mati disebutkan 145 kali, dan sebagainya. Yang kedua, perbandingan dan proporsi. Ada beberapa konsep dalam Al-Quran yang disebut dengan proporsi matematik yang menarik. Contoh, laut dan daratan. Dalam Al-Quran menyebut laut sebanyak 32 kali dan daratan sebanyak 13 kali. Tapi kalau kita ikut dari segi percentage dia, laut kira 71.1, daratan disebut 28.9 peratus. Ini sangat mendekati proporsi nyata luas lautan dan daratan di bumi. Okey, seterusnya angka spesifik dalam Al-Quran. Beberapa angka disebut secara eksplisit dalam Al-Quran. Contoh 7 lapisan langit di dalam surah Al-Baqarah ayat 29 dengan surah Al-Mulk ayat nombor 3. 12 kali disebut tentang suku Bani Israel, surah Al-A'raf ayat 160. 19 penjaga neraka dalam surah Al-Mudassir ayat 30, dan sebagainya. Seterusnya, keajaiban matematika dalam surah dan ayat. Contoh surah Al-Baqarah, surah yang kedua memiliki 286 ayat. Jika dibagi dua, maka ayat tengahnya adalah ayat 143 dan berbicara tentang umat pertengahan, dan ini menyebut dan dia bincang tentang umat pertengahan. Surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 memiliki ayat ke-110 yang menyebutkan Sayyidina Muhammad tepat pada bahagian akhir. Dan akhir sekali yang pola dan simetri dalam struktur ayat Al-Quran. Beberapa surah dalam Al-Quran memiliki struktur cermin di mana bahagian awal dan bahagian akhir surah memiliki kesamaan tematik yang berpola teratur. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran memiliki penyusunan yang sangat sistematik dan simetri. Ini yang bahagian pertama. Baik, okey. Yang kedua adalah tentang jelaskan teknik sampling dalam penelitian kuantitatif. Sampling adalah proses memilih sebahagian individu atau elemen dari populasi untuk mewakili keseluruhan populasi. Dalam penelitian kuantitatif, teknik sampling sangat penting untuk memastikan hasil penelitian dapat digeneralisasi dan valid. Berikut adalah jenis-jenis teknik sampling yang digunakan. Yang pertama adalah sampling probabilitas atau probability sampling, dan juga sampling non-probabilitas atau non-probability sampling. Okay, kira dalam probability sampling tu ada beberapa. Saya cuma beri dalam satu contoh. Contoh simple random sampling. Contoh menggunakan undian atau random number generator untuk memilih sampel dari daftar siswa. Tu saya dapat. Yang non-probably sampling, sebagai contoh convenience sampling atau sampling kemudahan. Sampel diambil dari anggota populasi yang mudah diakses. Contoh menyebarkan uh, saya tak questionnaire kepada teman atau mahasiswa yang ada di kampus. Ini yang contoh yang juga diberikan tujuan penelitian gunakan sampling, ukuran populasi, ketersediaan sumber daya atau akuratan data, accuracy of data lah. Okey, itu saja. Hmm. Oke, terima kasih untuk pertama tadi Ustaz Muhammad Nur ya. Luar biasa sekali dan juga Ustazah Tuti ya. Jadi saya rasa di statistik Al-Quran walaupun agak sedikit macam ya mungkin ada yang sepakat, ada yang tak sepakat, tapi memang faktanya memang ada ya bahwa dalam Al-Quran itu ada numbers, ada angka, ada mean, ada modius, ada juga median, bahkan tadi ada simetris, ada banyak sangat tuh itu di deskriptif ya. Nah, untuk yang inferensial itu mesti kita kembangkan, mesti kita develop untuk apa kita boleh dapatkan daripada data-data yang memang sifatnya itu daripada hasil survei ataupun juga hasil daripada kuesioner. Saya rasa dari dua ini dah nampak lah ya, walaupun tadi sebenarnya saya nak dengan Ustadz Muhammad Nur ini nak apa nak baca Al-Quran, jadi nanti tapi mungkin yang berikutnya saya rasa
nanti ada ya. Jadi misalnya tadi surat Al-Kahfi, kemudian juga Al-Baqarah pun ada gitu ya ayat-ayat supaya nanti boleh paham. Oh, jadi kita belajar statistik nih bukan hanya statistik numbers, tapi macam mana numbers in the Holy Quran, in the Quran ya. Bagaimana numbers itu dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran bahkan mungkin ya kalau daripada apa scientific yang di kuantitatif yang numbers semua itu ada numbers. Kenapa? Apa daripada apa manusia sendiri, tubuh manusia ya sampai kepada universe semuanya ada numbers di sana ya. Apalagi dalam Al-Qur'an ya pilihan daripada juz 30 ya, kemudian juga numbers daripada surah ya verses ayat dan sebagainya itu mesti kita pahamkan apalagi lebih detail tadi tentang misalnya apa Dhaharul fasad fil barri wal bahr ya ada antara barri wal bahr kemudian juga antara sab'as samawat ya banyak sekali ya. Oke, tapi mohon maaf ya karena di sini sudah azan ya. Jadi insya Allah kita seperti kemarin, insya Allah nanti kita sampai di sini dahulu. Insya Allah silahkan untuk sholat. Mungkin kalau ada yang makan malam ya dinernya atau mungkin nanti boleh istirahat ya. Nanti boleh tambahkan. Nanti kita mungkin dalam sekitar 30 menit lagi kita bagi masa juga untuk yang lainnya. Ada Ustaz Hanisa, Ustaz Nur Fatihah, Ustaz Nur Qurratu Ain. Insya Allah kita mulakan dalam 28 menit ke hadapan ya. Bukan 28 38 ya 38 menit ke hadapan insya Allah kita akan mulakan lagi. Saya mohon maaf karena mungkin apa tadi ada sedikit kurang inilah ya apa kurang fokus sedikit gitu ya. Tapi insya Allah apa tadi saya senang sekali ada ayat Al-Quran nanti kita akan dengarkan dari yang lainnya. Oke, itu dulu ya. Insya Allah selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Rehat sambil nanti menyiapkan yang belum presentasi. Kalau yang belum, kemudian dari sekarang nih. Jadi mungkin kita boleh hadkan ya dua Ustaz Satuti dengan Ustaz Mamun kita bagi markah nih. Tapi yang lain kita hadkan mungkin hanya satu saja juga boleh. Tapi yang udah bagi dua boleh ya. Jadi macam mana yang dapatkan sendiri saja. Saya rasa nanti mungkin walaupun sama atau saling melengkapi itu boleh ya. Dalam 37 menit ke hadapan, insya Allah kita akan mulakan lagi. Wa jazakumullahu khairan katsiran. Insya Allah nastamir fi sabiah tamaman. Kita tutup dengan hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Ustaz, jadi kita kembali ke sini jam 20 waktu Singapura ya? Sekarang jam berapa Kak situ? Ini sekarang jam 19 hampir 30 menit. Iya betul. Berarti dalam 20 waktu Singapura. Oke, makasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum. oke. Ya, salam. Pokoknya 30 menit dari sekarang. Ya, oke. Assalamualaikum. Istirahat dulu, salat ya.